Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan kendaraan selama periode libur Natal 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Jumat pagi, Jasa Marga mencatat lebih dari 1 juta kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek pada periode H-7 hingga H-1 Natal. Lantas seperti apa antisipasi penumpukan kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru ini? Kita akan berbincang dengan Ria Marlinda Palo, VP Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Selamat sore Bu Ria, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Bayu. Baik, Bu Ria, saya pertama-tama ingin mengupdate data terlebih dahulu berdasarkan pantauan Anda di lapangan dari Jasa Marga sendiri. Bagaimana dengan data volume kendaraan hari ini? Apakah kalau dibandingkan kemarin menunjukkan angka yang justru landai atau sebenarnya ada signifikansi naiknya volume kendaraan? Jadi kalau terlihat dari shift 1 tadi sudah tercatat sebesar 17.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek Utama menuju Timur Tras Jawa. Namun betul Bayu, jadi per kemarin itu memang sudah cukup tinggi lonjakannya sehingga ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga Trans Jawa Tol bersama dengan kepolisian. Baik, Ibu Ria, kalau karena kemarin ya kita mendapatkan informasi ada kepadatan kendaraan, ada skema Ya. kontraflow yang sempat diperpanjang ya dari kilometer 55 sampai dengan kilometer 65. Bagaimana dengan hari ini datanya Bu? Apakah ada antisipasi yang akan disiapkan? Ya, kalau perkembangan Bayu dari shift 1 sampai dengan shift 3 itu kita mencatat sampai dengan 57.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju Timur Tras Jawa. Jadi terlihat kepadatannya itu dimulai dari pagi hari. Jadi gerbang tol Cikampek Utama sendiri sudah mengoptimalkan gerbang tol, biasanya kami 15-15. Jadi 15 gardu menerima lalin dari Jakarta menuju Timur Tras Jawa, 15 untuk yang kembali ke Jakarta. Namun kemarin per jam 6 pagi kami sudah mengaktifkan sebanyak 22 gardu untuk mengoptimalkan lalu lintas yang bergerak dari arah Jakarta menuju ke Timur Tras Jawa. Dan betul ada skema kontraflow kemarin dari jam 8.54 sampai dengan jam 2.15, sekitar jam 2.15 itu dimulai dari kilometer 47 sampai dengan 65 dan karena melihat lonjakannya sudah cukup lancar, normal, kami menutup 47 dan mulai membuka KM 55 sampai dengan 65. Jadi dalam waktu tersebut kolaborasi luar biasa dengan kepolisian untuk terus melihat perkembangan dari lalu lintas yang melewati ruas Jakarta Cikampek. Baik, Bu Ria, bisa diinformasikan kepada pemirsa CNN Indonesia kalau dari skema rekayasa lalu lintas sendiri seperti kontraflow, sebenarnya apa tolak ukur yang diterapkan? Di titik apa sehingga harus diterapkan kontraflow? Jadi Mbak Ayu, kalau kita melihat dari Jasa Marga Trans Jawa Tol sendiri memang memiliki data, jadi kita sudah punya sistem yang akan melihat di titik-titik kepadatan, terutama pada saat pertemuan dari ruas jalan tol layang Cikampek ya, dari turunan MBZ itu kilometer 47, kilometer 48, dan juga ada di titik penuh juga di KM 66 ketika pengguna jalan ada yang ke arah Purbalenyi atau ini ya, ke arah Cipularang atau Bandung. Jadi titik-titik tersebut memang menjadi indikasi bagi kami, namun ini semua tergantung dari diskresi kepolisian melihat dari pengguna jalan apakah cukup padat gitu ya, karena ada parameter yang telah ditetapkan oleh kepolisian dan juga Jasa Marga Trans Jawa Tol. Baik, Bu Ria, selain kontraflow, kita juga mengenal beberapa rekayasa lalu lintas lain seperti one way atau buka tutup jalan begitu ya. Nah, untuk masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini, apakah skema one way juga mungkin diterapkan atau seperti apa nanti antisipasinya? Ya, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi untuk penerapan one way di ruas Jasa Marga Trans Jawa Tol, Mbak Ayu. Tapi memang semuanya kami terus pantau, kita terus evaluasi karena dengan kontraflow yang terjadi dari jam 8.54 sampai dengan jam 2 siang kemarin itu udah cukup terurai ya kepadatan lalu lintas di ruas Jakarta Cikampek, dan juga dengan kami membuka juga gardu sebanyak 22 gardu yang menerima, itu cukup membuat pengguna jalan lancar. Dan untuk one way sendiri biasanya dilakukan karena memang cukup banyak titik di area Trans Jawa ini yang menemui kepadatan gitu, Mbak Ayu. Namun saat ini kita belum sampai ke parameter tersebut sehingga cukup dengan kontraflow.
Baik, pastinya untuk menghadapi libur Nataru seperti ini dan menghadapi lonjakan pengendara harus ada koordinasi lintas lembaga begitu seperti yang tadi telah disebutkan oleh Mbak Ria juga gitu. Nah, bagaimana dengan koordinasi dengan stakeholder terkait lainnya seperti dari kepolisian, Kementerian Perhubungan dan lain-lain dalam menghadapi arus lalu lintas pada libur Nataru di tahun 2025 menuju 2026 ini? Ya, kami sangat mengapresiasi kolaborasi karena memang dari pertama kita sudah mendapatkan kebijakan dari Kemenhub juga ya untuk pembatasan kendaraan berat gitu dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 4 Januari dan juga dari pihak kepolisian terus bekerja sama dengan kami melihat memantau terus monitor lalu lintas kita gitu ya sudah mencapai parameter atau belum, keputusan untuk melakukan kontraflow di titik mana saja gitu ya itu terus setiap hari Mbak Ayu kami bersama-sama dengan para stakeholder kami untuk memastikan hal tersebut. Dan yang pasti, ketika kami melakukan informasi-informasi yang kami sampaikan pun itu semuanya sudah inline dengan kementerian dan juga dengan kepolisian. Jadi salah satu kunci utamanya juga adalah koordinasi antar stakeholder begitu ya Bu Ria. Bu Ria, Betul, jika Mbak. puncak arus mudik ini telah dikatakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2025, Hamin 1 Natal, lantas apakah sudah ada prediksi untuk puncak arus baliknya kira-kira akan terjadi kapan? Ya, jadi prediksi kami untuk puncak arus balik itu terjadi di tanggal 28 Desember dan juga di tanggal 4 Januari. Sehingga karena kami sudah memprediksi tanggal tersebut, kami juga sudah melakukan mitigasi, Mbak Ayu. Salah satunya pasti dengan optimalisasi layanan seperti biasa kami kalau memang dibutuhkan gardu atau gerbang tol barier kita yang terakhir yaitu Cikampek Utama, itu pasti akan lebih banyak melayani yang dari arah timur Trans Jawa dan yang pasti kami juga sudah memberikan ini ya announcement bahwa kita akan ada diskon tarif tol di tanggal 31 Desember 2025 itu untuk membuat para pengguna jalan yang melewati atau berencana melewati Trans Jawa ini dapat mengatur kembali waktu kembali untuk ke Jakarta. Oke, bisa disampaikan Bu Ria diskon tarif tolnya akan berapa besarannya dan di mana saja? 20%. Ya, jadi diskon tarif tol ini akan berlaku 20% dari gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Jadi lalinya lali menerus menggunakan saldo atau saldonya harus cukup ya menggunakan uang elektronik. Dan yang pasti ini berlaku dari jam 00 tanggal 31 Desember sampai jam 24.00. Itu akan disambut di gerbang tol Cikampek Utama mendapatkan diskon 20%. Ya, harus dicatat ya oleh pemirsa yang ingin melakukan perjalanan nih. Baik, Bu Ria, kalau misalkan kita bandingkan flashback sedikit ke tahun 2024 begitu, apakah ada perbedaan tren yang signifikan dengan tahun ini? Mungkin dari sisi titik rawan kepadatannya atau pemilihan waktu keberangkatan dan lain-lain, ada tidak perbedaan yang cukup terlihat di tahun 2025? Ya, kalau memang perbedaannya sekarang cukup panjang ya waktu untuk melakukan cukup panjang dan juga bersamaan dengan adanya kebijakan bapak sehingga karena ini cukup bisa dikendalikan dengan baik juga gitu dan tahun ini kita menemui banyak sekali evaluasi perbaikan di sisi pelayanan jalan tol dengan pastinya mempertahankan adanya diskon tarif tol untuk mendistribusi lalin gitu ya terus juga kami juga dalam setahun terakhir ini kami terus memberikan informasi kepada pengguna jalan untuk mendownload aplikasi yang dimiliki oleh Jasa Marga Group gitu Travoy sehingga beberapa pengguna jalan itu sudah mengatur keberangkatan mereka dengan cukup baik. Oke. Terakhir Bu Ria, untuk masyarakat yang melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru atau hendak melakukan perjalanan, apa pesan yang hendak Anda sampaikan kepada masyarakat agar perjalanan selama libur Natarunya ini bisa terjadi dengan aman dan juga nyaman pastinya? Ya, jadi keselamatan, kelancaran, kenyamanan para pengguna jalan merupakan bentuk kolaborasi. Jadi tidak hanya kami sebagai pengelola jalan tol, kami berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kami juga perlu kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh pengguna jalan untuk dapat mempersiapkan diri, baik itu dari sisi waktu, dari sisi perbekalan, terutama juga dengan kendaraan yang cukup prima untuk melewati jalan tol. Dan yang pastinya juga kami menghimbau pengguna jalan untuk terus dapat mengupdate informasi-informasi, terutama rest area di sebelah mana yang akan dilewati gitu ya. Terus yang kedua juga waktu-waktu padat.
Tadi kami sampaikan bahwa puncak terjadi di tanggal 28 Desember dan tanggal 4 Januari sehingga kami menghimbau untuk dapat menghindari tanggal-tanggal tersebut dan dapat memanfaatkan diskon tarif tol 20% yang kami sediakan di tanggal 31 Desember jam 00 sampai dengan 24.00. Oke, jadi untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan atau nanti ya pada puncak arus Ya, balik untuk terus mengupdate situasi karena seiring berjalannya waktu situasi akan sangat dinamis, bisa berubah kapan saja. Begitu betul. ya Bu Ria. Baik, Baik. terima kasih Ya, banyak atas informasi yang telah dibagikan kepada kami Ibu Ria Marlinda Palo, VP Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Selamat sore Ibu, sehat selalu. selamat sore. Terima kasih Mbak.